Ini kota Batam terpilih menjadi kota pembuka rangkaian sosialisasi kebijakan program pernikahan massal antara dunia usaha dan juga pendidikan vokasi. Seperti apa nikah massal ala pendidikan vokasi ini? Berikut liputannya untuk Anda. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri atau Mitras Dudi menyelenggarakan acara diskusi kelompok terpumpun atau DKT di 5 menara atau kota di mana Batam menjadi kota pembuka rangkaian sosialisasi kebijakan program pernikahan massal antara dunia usaha dunia industri dengan pendidikan vokasi. Acara yang digelar di 5 kota ini dibuka di Kota Batam, Kepulauan Riau dengan tujuan mensosialisasikan kebijakan program pernikahan massal antara Dudi dengan Satuan Pendidikan Vokasi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Burhanuddin menuturkan, diskusi kelompok terpumpun atau DKT diharapkan dapat membangun dan mendorong peningkatan skill dari dunia vokasi, baik dari segi tenaga pengajar maupun lulusan. Menanggapi perkembangan dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Kepulauan Riau saat ini yang makin pesat, menurutnya sudah sepatutnya dunia vokasi proaktif dalam bekerja sama dengan dunia industri, salah satunya yang ditempuh Mitras Dudi adalah melalui DKT tersebut. Burhanuddin berharap melalui program yang dijalankan oleh Mitras Dudi, kemampuan atau skill lulusan vokasi dapat terus ditingkatkan. Di samping itu, penyesuaian skill lulusan vokasi dengan kebutuhan industri harus terus dikoordinasikan melalui kerjasama lintas stakeholder, baik dengan pemerintah maupun dunia industri. Kita dalam rangka implementasi terhadap Impres yang nomor 9 tahun 2016, Kemenprin melahirkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 3 tahun 2017. Artinya dalam rangka implementasi tata kelola untuk pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan industri, itu kementerian kita akan memetakan itu. Jadi artinya sinergitas untuk meningkatkan bagaimana pendidikan vokasi itu bisa langsung link kepada link image kepada dunia usaha dan industri. Kementerian Perindustrian dan pemerintah daerah sudah memetakan rencana itu ke depan. Hingga bagaimana teman-teman dari pendidikan supaya kita memiliki kompetensi yang baik, perlu melakukan revitalisasi terhadap kurikulum selama ke depan supaya menyelaras dengan perkembangan industri saat ini. Jadi kita tahu gini, di Kepri ini kan industri maritim ya Pak. Nah, vokasi kita, sekolah menengah kejuruan kita harus bisa menyelaraskan program itu ke arah itu. Sehingga tamatan daripada pendidikan vokasi itu bisa langsung nge-link kepada dunia usaha. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau Muhammad Dali menyatakan menyambut baik dan siap berkoordinasi untuk mendukung program pernikahan massal Dudi dengan dunia vokasi ini. Sebagaimana kita ketahui, kegiatan 5 menara ini endingnya nanti adalah nikah massal. Ya, apakah nikah massal bersifat lokalnya Batam atau mungkin regional yang ditempatkan di Batam. Karena Batam salah satu yang akan menjadi pilihan dari 5 menara ini. Nah ini sangat positif. Tentu Dinas Pendidikan atau pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik dan mendukung kegiatan ini dan siap membangun komunikasi serta koordinasi yang intens menuju kepada puncak dari 5 menara ini. Sebagai implementasi untuk mewujudkan kerjasama langsung dengan dunia industri, dalam DKT ini juga ditandatangani Memorandum of Understanding atau MOU antara sekolah vokasi dengan industri. Setidaknya ada 8 sekolah vokasi yang menandatangani kerjasama tersebut, yakni Politeknik Negeri Ujung Pandang, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Bengkalis, Politeknik Negeri Ketapang, Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, dan Politeknik Negeri Cilacap. Sementara untuk industri yang menjalin kerjasama adalah PT Klatek Metal Manufacturing, Yayasan Bintan Resort, dan Batam Aeroteknik. Direktur Politeknik Negeri Batam UF Braja Widagda menjelaskan, kerjasama tersebut merupakan wujud pernikahan massal yang tengah gencar dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saat ini. UF berharap kerjasama itu akan menjamin lebih luasnya serapan lulusan vokasi di dunia industri nantinya. Kami di Batam bercerita tentang kemitraan kami dengan industri. Masing-masing politeknik bercerita tentang kekhasan masing-masing, sehingga dari situ kita saling bertukar pengetahuan. Dan pada kesempatan ini, ketujuh politeknik tersebut akan menandatangani MOU dengan 2 perusahaan, yaitu PT Klatek
Terima kasih Pak sudah berkenan untuk tanda tangan rame-rame dengan 7 politeknik yang lain, kemudian juga dengan Yayasan Bintang Resort yang merupakan pengelola dari Lobang dan kawasan industri Lobang dan Lagoy. Mudah-mudahan ini memang menjadi salah satu wujud pernikahan massal seperti yang diceritakan oleh Pak Dirjen. Massal kan, politekniknya ada banyak, industrinya ada banyak. Sementara itu, Ketua Yayasan Bintan Resorts Aditya Laksamana yang turut menandatangani MOU ini mengaku siap menyerap tenaga kerja lulusan vokasi. Aditya berharap skill para lulusan vokasi ini akan terus di-upgrade lewat program-program yang dijalankan di Mitra Studi seiring dengan perluasan pasar yang dilakukan. Perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata ini juga memang tengah membutuhkan banyak tenaga kerja baru. Dengan begitu, ia menjamin akan banyak lulusan vokasi yang akan diserap. Aditya menyatakan saat ini Bintan Resort sedang membangun kawasan logistik yang nantinya akan membutuhkan banyak lulusan vokasi yang berfokus di bidang tersebut. Adapun LPK yang akan kami buka adalah pertama adalah untuk welding, karena kita ada industri maritim dan perkapalan. Kemudian kita juga sedang membangun airport. Jadi kawasan kami membangun airport untuk kebutuhan pariwisata dan juga untuk kebutuhan industri. Makanya kita akan membuka airport juga. Kemudian yang ketiga kita akan membuka logistik, karena kita akan membuat satu kawasan logistik untuk penimbunan barang yang akan kita kirim ke negara-negara yang lain. Jadi nantinya untuk LPK ini akan berada di kawasan Lobang, sehingga kita juga bisa mengembangkan masyarakat yang di sekitar Lobang untuk bisa bekerja di kawasan kami. Peningkatan skill lulusan vokasi perlu menjadi perhatian pemerintah. Program pelatihan skill yang dilakukan dari Kementerian Ketenagakerjaan saat ini dinilai masih belum cukup menjawab kriteria kemampuan yang dibutuhkan oleh industri. Untuk itu, peningkatan skill ini perlu dilakukan oleh banyak pihak, salah satunya dengan kerjasama langsung dengan dunia industri. Kerjasama secara langsung ini menjadi sangat penting, sebab dunia industri lebih mengetahui standar skill lulusan vokasi yang dibutuhkan.